Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sahabat kakak semua di rumah. Perkenalkan, nama kakak Mustanira. Kakak mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendukung program pemerintah kita untuk tidak bermain di luar dan selalu berada di dalam rumah. Untuk mengisi waktu kosong adik-adik semua, kali ini kakak akan menceritakan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melawan para perampok. Ayo, angkat tangan, siapa yang mau mendengarkan cerita kakak? Sebelum kakak melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Dia seorang pemuda yang sangat soleh, yang kelak akan menjadi salah satu ulama besar dan terkenal. Abdul Qadir Al-Jailani dididik oleh ayah dan ibu yang taat dalam beribadah. Ia dididik dengan suasana keimanan yang sangat baik, mengaji, dan menghafal Al-Quran dari kecil. Hingga pada suatu ketika, di usianya yang ke-18 tahun, ia pun membulatkan tekad dan meminta izin kepada ibunya. "Ibu, kini usiaku sudah 18 tahun. Aku ingin merantau dan menuntut ilmu kepada ulama besar. Bolehkah ibu?" tanya Abdul Qadir kepada ibunya. Lalu sang ibu pun menjawab, "Itu ide yang bagus anakku. Kau ingin berguru kemana?" tanya sang ibu kepada anaknya. Lalu Abdul Qadir pun menjawab, "Aku ingin pergi ke Baghdad, Bu, karena katanya di sana banyak ulama besar." Sang ibu pun menjawab, "Jauh sekali, Nak. Sebaiknya kau tidak pergi sendirian ke sana. Ibu dengar banyak kawanan perampok di jalan menuju ke Baghdad." "Oh iya, Bu," jawab Abdul Qadir dengan terkejut. Lalu sang ibu pun menjawab, "Iya, Nak. Sebaiknya kau pergi dengan rombongan kafilah dagang yang akan berangkat ke sana. Kebetulan besok ada rombongan yang akan berangkat. Kau bisa ikut dengan mereka." "Alhamdulillah, baiklah Bu. Kalau begitu, aku akan segera bersiap-siap. Terima kasih atas dukungan Ibu." "Iya, Nak." Lalu Abdul Qadir pun pergi meninggalkan ibunya. Sembari sang ibu menunggu anaknya untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa besok, sang ibu pun menyiapkan perbekalan untuk anak tercintanya. Khawatir akan adanya perampokan di perjalanan, sang ibu pun menyelipkan sejumlah dinar emas di dalam baju Abdul Qadir. Keesokan hari, saat keberangkatan pun tiba. "Nah, itu mereka. Bergabunglah bersama mereka, Nak," kata ibu Abdul Qadir kepada anaknya. Lalu anaknya pun menjawab, "Baiklah Ibu, aku pergi dulu. Doakan agar aku selamat sampai tujuan." "Tentu saja, Nak. Ingat pesan ibu ya. Jadilah anak yang jujur dan senantiasa bersabar. Ini anakku, bawalah ini. Di dalamnya ada uang sebanyak 40 dirham. Hati-hatilah, Nak, di perjalanan." "Terima kasih, Ibu." "Iya, Nak. Berangkatlah." Abdul Qadir pun mencium tangan ibunya. "Semoga kau selalu dalam lindungan Allah, Nak,"
Amin. Demikianlah Abdul Qadir pun pergi menuntut ilmu bersama rombongan kafilah dagang. Menyusuri padang pasir yang gersang hingga sampai di suatu tempat. Ada perampok, ada perampok, celakalah kita, habislah semua barang dagangan kita. Perampok pun berkata, ayo kepung mereka. Abdul Qadir pun tidak luput dari sasaran para perampok. Cepat serahkan semua harta benda kalian. Jangan tuan, ampun tuan, kata rombongan kafilah dagang. Lalu sang perampok mengincar kepada anak muda yang bernama Abdul Qadir Jailani. Hei anak muda, kemarilah. Iya tuan. Sang perampok menanyakan kepada Abdul Qadir, mana hartamu yang paling berharga? Ini tuan, ini hartaku yang paling berharga. Abdul Qadir pun menyerahkan buku yang ia bawa. Hei, kau ini gila ya? Harta yang paling berharga, dengar tidak? Ucap perampok dengan nada membentak pada Abdul Qadir. Lalu Abdul Qadir menjawab, iya ini tuan, inilah hartaku yang paling berharga. Apa ini? Masa kau tidak membawa uang? Angkat tanganmu, biar aku geledah. Abdul Qadir pun mengangkat tangannya sembari berkata, iya tuan. Kau memang payah. Kau tidak mempunyai apa-apa. Dasar kau tidak berguna. Pergi sana. Akhirnya perampok pergi meninggalkan Abdul Qadir dan kafilah dagang. Tidak lama kemudian, Abdul Qadir memanggil rombongan perampok. Tuan, tunggu. Apa yang sebenarnya engkau cari, tuan? Pakai nanya lagi. Uang, fulus. Uanglah yang aku cari. Mendengar perkataan perampok, Abdul Qadir pun berkata, kalau itu yang tuan inginkan, kemarilah tuan. Perampok kembali mendekati Abdul Qadir. Ini, ambillah tuan. Sini, serahkan. Anak pintar, mengapa tidak dari tadi sih? Akhirnya, perampok pun berjalan meninggalkan Abdul Qadir dan rombongan kafilah dagang. Tapi tiba-tiba, perampok itu pun berpikir dan bergumam di dalam hati, ada yang aneh dengan anak itu. Lalu, rombongan perampok ganti Abdul Qadir lagi dan bertanya, hei anak muda, siapa namamu? Abdul Qadir pun menjawab, nama saya Abdul Qadir Jailani tuan. Kenapa kau ingin pergi ke Baghdad? Tanya perampok itu dengan angkuh. Lalu Abdul Qadir pun menjawab, saya ingin belajar tuan, karena katanya di sana banyak sekali ulama-ulama besar. Apa bekalmu untuk hidup di sana? Selain buku-buku ini, sudah tidak ada lagi tuan, jawab Abdul Qadir kepada perampok. Kalau tidak ada lagi, mengapa kau berikan uang ini padaku?
ucap perampok dengan membentak Abdul Qadir. Lalu Abdul Qadir menjawab, "Karena Tuhan mencarinya, maka aku berpikir Tuhan lebih membutuhkannya daripada aku. Selain itu, aku juga sudah berjanji pada ibuku untuk senantiasa berkata jujur. Jadi, aku tidak berani berbohong." "Bagaimana kau bisa hidup jika kau berikan semua ini padaku? Hah?" Abdul Qadir kembali menjawab pertanyaan perampok tersebut dengan tenang. "Rezeki itu di tangan Allah, Tuan, dan Allah lah yang akan mengatur semuanya." "Jika begitu, bagaimana dengan harta yang aku dapatkan itu?" "Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mana dan bagaimana cara mendapatkan harta itu. Allah memerintahkan kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang benar, maka surgalah balasannya. Tapi sebaliknya Tuan, Allah melarang kita untuk mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang haram dan tercela, maka siksa nerakalah balasannya." Mendengar perkataan Abdul Qadir tersebut, perampok pun mulai ketakutan. Lalu menjawab dengan nada yang ketakutan, "Hah? Apakah aku akan terus disiksa? Bila sepanjang hidup Tuhan tidak bertaubat dan hidup di dalam kejahatan, Tuhan akan terus disiksa sampai lembur semua dosa-dosa Tuhan. Itulah yang Allah dan Rasul ajarkan." Perampok pun semakin ketakutan mendengar penjelasan dari Abdul Qadir. Benarkah? Kalau begitu, aku berdosa. Dan dosaku banyak sekali. Apakah aku bisa diampuni?" Mendengar ucapan perampok yang sangat ketakutan, lalu Abdul Qadir menjelaskan pada perampok dengan nada yang tenang, "Tenanglah Tuan, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat kepadanya." "Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba bertobat atas nama-Mu ya Allah, maka maafkanlah segala perbuatan dosa hamba." Akhirnya, para perampok pun menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi cerita singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi, dari cerita tadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena Syekh Abdul Qadir tahu ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Cerita tadi juga membahas tentang kejujuran. Sebenarnya apa saja sih manfaat dari berkata jujur? Nah, jadi adik-adik, manfaat dari kita berkata jujur, yang pertama kita akan selalu disenangi oleh semua orang. Siapa saja, ada orang tua, kakak, adik, teman, sanak saudara, dan semua orang. Lalu yang kedua, Allah sangat menyukai hambanya yang berkata jujur. Maka dari itu, setiap hamba Allah yang berkata jujur akan diberikan pahala kepadanya. Tiga, selama hidup kita akan selalu merasa tenang. Karena apa? Karena kita tidak pernah berkata bohong. Nah, adik-adik, jadi itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kakak berpesan kepada adik-adik semua untuk selalu menjadi anak yang berkata jujur dan jangan suka berbohong. Itulah pesan dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.